Laut. Sebuah dunia biru yang begitu luas, membentang tanpa batas hingga cakrawala. Di balik permukaannya yang tenang, lautan menyimpan rahasia yang masih belum terpecahkan. Jika kita melihat peta dunia, daratan tampak besar dan mendominasi. Tapi tahukah Anda, lebih dari 70% permukaan bumi sebenarnya adalah lautan, dan dari keseluruhan itu, sekitar 80% masih belum pernah dijelajahi oleh manusia. Kedalaman yang sunyi, gelap gulita, dan penuh tekanan ekstrim menjadi perbatasan terakhir dari pengetahuan kita. Namun, seperti kisah-kisah para petualang hebat, rasa penasaran manusia selalu lebih kuat dari rasa takut. Seperti pendaki yang menaklukkan puncak Everest, penyelam laut dalam memiliki misi yang sama, menembus batas. Dengan teknologi, keberanian, dan sedikit keberuntungan, mereka mengejar impian untuk mengetahui apa yang ada di bawah sana. Kali ini, mari kita telusuri perjalanan 5 penjelajahan laut terdalam yang pernah dilakukan manusia, masing-masing dengan ceritanya sendiri yang penuh tantangan, kejutan, dan keajaiban. Bayangkan berada di dalam kapsul kecil seukuran mobil mungil, perlahan-lahan turun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Inilah yang dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh pada tahun 1960 dengan kapal selam Trieste. Misi mereka sederhana tapi monumental, mencapai titik terdalam di Palung Mariana yang dikenal sebagai Challenger Deep. Saat Trieste mulai turun, mereka hanya bisa mendengar dengungan alat dan suara gelembung udara. Kedalaman semakin bertambah dan tekanan air yang luar biasa mulai terasa. Pada kedalaman 1000 meter, cahaya matahari menghilang sepenuhnya. Sekarang, mereka memasuki dunia tanpa cahaya, tempat di mana mata manusia tak berguna. Bang! Suara keras tiba-tiba terdengar. Salah satu jendela kecil Trieste retak akibat tekanan yang mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer. Namun, Jacques dan Don tidak menyerah. Mereka terus melanjutkan perjalanan selama hampir 5 jam hingga akhirnya mencapai kedalaman 10.911 meter. Di sana, mereka melihat dasar laut yang sunyi, berbatu, dan tak bernyawa, atau begitulah yang mereka pikirkan. Ketika mereka menyalakan lampu kapal, seekor makhluk seperti ikan pipih muncul dari kegelapan. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan bisa ada di bawah tekanan seperti itu. Namun, waktu mereka terbatas. Setelah 20 menit, mereka harus kembali naik ke permukaan. Trieste menjadi legenda, membuka pintu bagi eksplorasi laut dalam di masa depan. Lebih dari 5 dekade setelah Trieste, seorang pembuat film terkenal memutuskan untuk mengubah mimpi masa kecilnya menjadi kenyataan. James Cameron, yang kita kenal melalui film-film seperti Avatar dan Titanic, membangun kapal selamnya sendiri bernama Deep Sea Challenger. Namun, misi ini bukan untuk membuat film, melainkan untuk kembali ke Challenger Deep sendirian. Pada tahun 2012, Cameron memulai perjalanannya. Berbeda dengan Trieste, Deep Sea Challenger dirancang menggunakan teknologi modern. Selama perjalanan turun, Cameron merekam setiap momen, mencatat data, dan tentu saja mencari sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Di dasar laut, Cameron menemukan ekosistem yang belum pernah dijelajahi. Dia melihat makhluk-makhluk seperti udang transparan dan cacing yang bersinar. Tapi di balik keajaiban ini, ada momen menegangkan. Saat kapal selamnya mendarat di dasar laut, sebagian peralatannya mulai bermasalah akibat tekanan. Cameron harus memutuskan melanjutkan eksplorasi dengan risiko tinggi atau segera naik kembali ke permukaan. Dia memilih untuk naik, membawa data dan rekaman yang luar biasa. Pengalamannya tidak hanya menjadi tonggak sejarah eksplorasi, tetapi juga menginspirasi generasi baru untuk terus menjelajahi dunia yang belum terjamah. Tidak semua penjelajahan membutuhkan manusia di dalamnya. Jepang memperkenalkan Kaiko, sebuah robot penjelajah tanpa awak yang dirancang untuk menjelajahi laut dalam. Kaiko mengemban tugas penting, mengumpulkan data dan spesimen dari tempat yang terlalu berbahaya bagi manusia. Kaiko menjadi bintang dalam eksplorasi laut. Dengan cakar robotiknya, ia mengumpulkan sampel batuan, sedimen, dan bahkan menangkap makhluk laut dalam. Salah satu misi paling menariknya adalah menjelajahi Palung Tonga, salah satu palung terdalam di dunia. Namun, setiap petualangan memiliki risikonya. Pada tahun 2003, Kaiko hilang dalam badai besar di Samudra Pasifik.
Kehilangannya menjadi pukulan besar bagi sains, tetapi data yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun tetap menjadi warisan yang berharga. Di tahun 2020, ketika dunia sibuk menghadapi pandemi global, China diam-diam mencatatkan prestasi yang membanggakan di kedalaman lautan. Vendose, sebuah kapal selam canggih, siap membawa eksplorasi laut ke level yang baru. Dengan desain futuristik dan kemampuan menyelam hingga 10.909 meter, misi ini bukan sekadar tentang teknologi, tetapi juga tentang keberanian menantang batas alam. Bayangkan berada dalam kapsul sempit yang dikelilingi tekanan setara 1.100 gajah berdiri di atas kepala Anda. Vendose menjawab tantangan itu. Kapal ini tidak hanya mendokumentasikan kehidupan di dasar Palung Mariana, tetapi juga membawa pesan penting. Manusia dan teknologi bisa bersinergi untuk memahami misteri lautan terdalam. Ketika kamera Vendose menangkap kehidupan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti udang transparan dan cacing bercahaya, dunia dibuat terpesona. Namun, yang lebih menarik dari misinya adalah simbolisme kapal ini. Dalam bahasa Mandarin, Vendose berarti petarung. Nama ini mencerminkan semangat manusia untuk terus maju meski menghadapi tantangan besar. Sebuah pelajaran yang terasa sangat relevan di masa-masa sulit. Kalau aku jadi pilot Vendose, kira-kira gimana ya? Pasti aku bakal bawa nasi bungkus buat makan siang di dasar laut. Siapa tahu udang-udang di sana mau makan bareng. Lalu kita sampai pada Nekton, sebuah misi eksplorasi laut yang berbeda dari yang lainnya. Jika misi-misi sebelumnya fokus pada pencapaian kedalaman ekstrem, Nekton memiliki misi mulia, melindungi kehidupan laut untuk generasi mendatang. Diluncurkan oleh tim ilmuwan internasional, Nekton menggunakan kapal selam kecil dengan desain futuristik yang terlihat seperti pesawat luar angkasa. Fokus mereka adalah ekosistem laut di Samudra Hindia, sebuah kawasan yang penuh keanekaragaman hayati namun terancam oleh polusi dan perubahan iklim. Dengan peralatan canggih, Nekton memetakan dasar laut, mencatat spesies baru, dan mengungkapkan betapa pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut. Salah satu temuan paling mengejutkan mereka adalah koloni karang yang mampu bertahan di suhu ekstrim, memberikan harapan baru untuk masa depan laut yang lebih baik. Namun, momen yang paling mengharukan terjadi ketika tim Nekton menemukan jaring ikan raksasa yang terjebak di dasar laut, membunuh ikan dan hewan lainnya. Dengan kerja sama luar biasa, mereka berhasil mengangkat jaring itu ke permukaan. Sebuah aksi heroik yang membuktikan bahwa eksplorasi laut bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang tindakan nyata untuk menjaga planet ini. Kadang eksplorasi bukan tentang seberapa dalam kita bisa menyelam, tapi seberapa jauh kita bisa peduli. Laut adalah rumah besar bagi makhluk-makhluk unik, dan kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi teman-teman, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bahwa tidak peduli seberapa kecil atau besar kontribusi kita, menjaga dan memahami dunia ini adalah tanggung jawab bersama. Siapa tahu mungkin suatu hari kita juga bisa menjadi bagian dari sejarah penjelajahan seperti ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kalau ada ide atau cerita favorit kalian tentang laut atau eksplorasi lainnya, tulis di kolom komentar. Aku Bang Puno selalu senang baca cerita-cerita kalian.